Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang pada mata kuliah Dasar Farmasi Klinik dengan topik yang kedua dari saya mengenai pemantauan terapi obat ya. Materi ini merupakan materi pengantar untuk praktikum yang juga akan dilaksanakan mengenai pemantauan terapi obat. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang PTO ya. Jadi kita sering menyingkat pemantauan terapi obat dengan PTO. Sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu tentang konsep pharmaceutical care untuk mengingatkan lagi bahwa inti dari pelaksanaan PTO ini adalah dari kegiatan pharmaceutical care juga. Yang pertama, definisi dari Hepler and Strand bahwa pharmaceutical care adalah the responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve the patient quality of life. Jadi intinya kayak tanggung jawab terhadap terapi obat pada pasien untuk menentukan pencapaian dari outcome yang sudah ditentukan gitu ya. Yang intinya tuh memperbaiki quality of life dari pasien ya. Kemudian menurut Cipoll, Strand, and Morley, ini suatu kegiatan ya, a practice in which the practitioner takes responsibility. Jadi di sini dalam hal ini adalah bisa dokter ya. Tapi kalau dalam definisi pharmaceutical care maka di sini adalah farmasis atau apoteker. Kemudian berhubungan dengan kebutuhan terapi obat bagi pasien dan harus dilaksanakan dengan akuntabel ya, bisa dipercaya begitu ya, akuntabel terhadap komitmen pelaksanaan tersebut. Selain itu, ini definisi yang paling baru ya dari ASHP, termasuk yang baru dari ASHP ini karena ini digunakan secara umum sampai dengan sekarang ya. Walaupun dari Cipoll, Strand, and Morley ini lebih baru, tapi ini yang lebih sering kita gunakan sebagai acuan dari definisi pharmaceutical care, di mana pharmaceutical care ini merupakan suatu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung ya. Jadi maksudnya langsung itu bertemu dengan pasien ya, direct. Lalu responsible provision of medication related care, jadi berhubungan dengan obat ya. Kalau tadi di sini practitioner-nya terhadap drug therapy, di sini langsung khusus ke medication related care ya. Kemudian untuk tujuan mencapai outcome yang definitif, jadi outcome yang jelas dan memperbaiki quality of life. Ini mirip dengan definisi yang diambil dari Hepler and Strand ya. Nah, kenapa kita perlu membahas pharmaceutical care dulu? Oke. Nah, karena ada satu kata kunci yang menjadi dasar mengapa PTO ini diperlukan. Ada ini yang utama ya, kita menjamin quality of life, definite outcome. Juga ada care di sini ya. Care. Nah, tiga ini merupakan elemen penting dalam pelaksanaan PTO ya. Oke, saya bahas dulu ya apa saja prinsip elemen pentingnya. Yang pertama itu medication related ya. Jadi kita memang berhubungan dengan obat dan pengobatan ya. Intinya obat dan terapi begitu ya bagi pasien. Kemudian yang kedua directly provided. Jadi ini langsung diberikan oleh apoteker kepada pasien ya, tidak secara tidak langsung tuh bisa misalnya tertulis gitu ya, tapi kita langsung berhubungan dengan pasien. Kemudian ada outcome yang definitif, jadi jelas outcome yang ingin dicapai dari pasien tersebut. Nah, serta ada care ya. Care itu caring, penuh perhatian, penuh dengan empati. Kita mencoba memposisikan diri pada posisi pasien atau keluarganya. Nah, jadi jangan harap kalian sebagai farmasi, apalagi farmasi klinik, bisa melaksanakan fungsi farmasi klinik dengan baik tanpa adanya care ini ya. Apalagi sekarang ada simpang siur pelayanan kefarmasian yang dirasa tidak menghargai apoteker farmasi klinis ya. Ketika kalian masih punya rasa care ini ya, ini prinsip utama dari pharmaceutical care, maka seharusnya bisa kita hindarkan ya, atau kita minimalisir gitu ya isu-isu tersebut. Kemudian yang kelima adalah quality of life, yaitu kualitas hidup pasien, di mana kita ingin dengan terapi yang diberikan oleh dokter, dengan pemantauan yang kita laksanakan bisa meningkatkan quality of life dari pasiennya ya.
Jadi jangan hanya untuk mengurangi penyakitnya saja, tapi meningkatkan juga kualitas hidup. Mungkin merasa lebih tenang, merasa lebih bahagia begitu ya untuk kualitas hidup pasiennya. Dan yang terakhir ini adalah responsibility atau rasa tanggung jawab. Jadi ini merupakan suatu rasa tanggung jawab juga kita sebagai farmasis, sebagai tenaga kesehatan untuk menjamin kesehatan bagi pasien pasien-pasien yang dirawat gitu ya. Nah, ini kemarin saya ulas sasaran pharmaceutical care yang utamanya adalah memperbaiki mutu kehidupan pasien ya, karena ada banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan akan berlangsung terus-menerus seumur hidup pasien. Oleh karena itu penting untuk memperbaiki mutu kehidupannya ya. Walaupun mungkin dia hidup dengan penyakit, tapi kita bisa memberikan suatu nilai tambah atas penyakitnya dengan memperbaiki mutu kehidupannya. Nah, salah satu yang dia capai dari mutu kehidupan ini adalah kita memiliki outcome yang jelas ya. Outcome yang jelas ini merupakan suatu luaran jangka panjang ya. Jadi ini suatu luaran jangka panjang ya, bukan hanya mengontrol penyakitnya ya. Jadi ada banyak nih, ada 4 contoh outcomes. Yang pertama itu pasien sembuh dari penyakitnya, atau adanya pengurangan gejala penyakit pasien ya. Bisa saja pasien itu tidak sembuh ya, tapi gejalanya yang kita coba perbaiki. Kemudian yang ketiga itu memperlambat proses penyakit. Nah, jadi untuk penyakit-penyakit yang nanti bisa berjalan lebih parah atau ada komplikasi, kita berusaha untuk menahan atau memperlambat proses tersebut. Dan yang terakhir itu adalah pencegahan penyakit dan gejala lain yang timbul. Nah, jadi salah satu outcomes itu adalah jangan sampai muncul tambahan lainnya, ataupun bahkan gejala yang utama juga jangan sampai muncul ya. Jadi terkontrol, kita mengontrol pasien dalam kondisi yang baik dengan kondisi terkontrol. Itu salah satu contoh dari outcome ya, beberapa contoh outcome pharmaceutical outcome pasien dari sasaran pharmaceutical care. Nah, berkaitan dengan responsibility ya, jadi apa tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan pharmaceutical care? Ada 2 yang utama. Yang pertama, menjamin terapi pasien itu tepat indikasi, paling efektif, aman, dan patuh. Ya, jadi ada 4 ya tanggung jawabnya itu. Kita menjamin bahwa terapi yang diterima pasien itu tepat indikasi ya, memang sesuai untuk penyakitnya. Kemudian yang kedua, terapinya paling efektif ya, kan ada banyak jenis obat dan kita mencoba memberikan suatu masukan agar yang diterima adalah yang paling efektif. Yang ketiga adalah aman ya, percuma kalau misalnya dia tempat indikasi paling efektif tapi tidak aman. Ini juga yang harus kita pastikan. Lalu yang terakhir adalah memungkinkan pasien patuh terhadap instruksi obat. Nah, ini juga satu hal yang penting ketika kita melaksanakan tanggung jawab pharmaceutical care ini, karena kepatuhan pasien menjadi suatu tolok ukur juga ya. Jadi saya rasa kalau misalnya obatnya itu baik tapi pasien tidak patuh dalam menggunakan obat, maka sasaran terapi juga tidak akan tercapai. Nah, lalu tanggung jawab yang kedua adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan DRP ya. Jadi mulai dari mengidentifikasi, lalu mencari solusinya dan mencegah DRP ya. Apa saja DRP itu? Nah, ini kalau misalnya masih perlu diulang ya. Ada beberapa kategori DRP ini yang kita gunakan. Beberapa pengelompokan juga banyak ya untuk DRP ini. Ini salah satu pengelompokan DRP yang sering kali kita gunakan. Yang pertama adalah untreated indication atau indikasi tidak terobati. Lalu yang kedua, improper drug selection atau pemilihan obat tidak tepat. Lalu ini berhubungan dengan dosis ya. Yang ketiga dan kelima ini berhubungan dosis kurang, ini dosis lebih ya, atau bisa juga toksisitas. Yang keempat, kegagalan dalam menerima obat. Nah, ini berhubungan dengan misalnya status ekonomi ya, atau ada juga kondisi-kondisi lain dalam kegagalan menerima pengobatan ini. Lalu ada efek samping obat ya, interaksi obat, dan penggunaan obat tanpa indikasi ya. Nah, kalau ini yang improper drug selection kita membahas dengan guideline ya, guideline ataupun pilihan-pilihan obat yang aman untuk kategori-kategori pasien tertentu. Sedangkan untuk untreated indication dan medication use without indication, ini jangan sampai tertukar ya medication. Nah, ini satu dan terakhir, untreated indication itu ada indikasi yang tidak terobati. Jadi misalnya pasien ini merasa ada gejala tambahan tukak lambung atau nyeri lambung, tapi dokter tidak meresepkan obat nyeri lambung. Nah,
yaitu untreated indication. Sedangkan untuk yang medication use without indication, di sini kita menemukan adanya obat tambahan, tapi tidak ada indikasi pada pasien. Misalnya pasien tidak mengeluhkan demam, tapi pasien menerima obat demam, seperti itu ya. Nah, oke, untuk patient care process ini akan saya bahas pada video yang kedua. Ya, video yang kedua tentang patient care process ini yang membahas dari pedoman dari CIPOL. Selamat menyaksikan pada video selanjutnya ya. Terima kasih.